Selama berabad-abad, umat manusia selalu menatap langit malam dan bertanya-tanya, seperti apa rupa bumi dan matahari kita ketika mereka menua nanti? Apakah peradaban kita akan bertahan, ataukah rumah kita ini ditakdirkan untuk musnah terbakar oleh bintangnya sendiri? Menariknya, jawaban dari pertanyaan terbesar umat manusia itu tidak berada di masa depan kita, melainkan sudah terjadi di sebuah planet misterius yang terletak jauh di kedalaman galaksi. Selamat datang di Kepler 452b, sebuah raksasa berbatu yang sering dijuluki oleh para astronom sebagai Bumi 2.0. Planet ini mengorbit bintang yang nyaris identik dengan matahari kita, menempati zona laik huni yang sangat presisi, dan memiliki waktu 1 tahun yang hampir sama dengan kita. Namun, jangan tertipu oleh kemiripan luar itu. Dunia ini bukanlah replika bumi yang damai, melainkan sebuah versi bumi yang sudah hidup 1,5 miliar tahun lebih lama daripada kita. Bintang induknya yang menua kini mulai memanas, memicu efek rumah kaca ekstrem yang perlahan-lahan menguapkan samudera luas di sana dan mengubah daratannya menjadi medan vulkanik yang mengerikan. Ini bukan sekadar pencarian planet asing, meneliti Kepler 452b adalah cara kita mengintip takdir akhir dari planet bumi kita sendiri. Malam ini, kita akan melompat menembus jarak 1400 tahun cahaya, membongkar rahasia fisik sang kembaran bumi, menembus atmosfer kuningnya untuk menyaksikan suasana ekstrem di permukaannya, hingga berspekulasi tentang makhluk mengerikan seperti apa yang terpaksa berevolusi demi bertahan hidup di sana. Sebuah perjalanan waktu menuju masa depan bumi yang mengerikan. Ketika NASA mengumumkan penemuan Kepler 452b pada Juli 2015, dunia astronomi seketika menahan napas. Selama bertahun-tahun kita menemukan ribuan planet asing, namun hampir semuanya terlalu aneh atau terlalu ekstrim. Ada planet gas raksasa yang membara, ada pula planet batu gersang yang mengorbit bintang kerdil merah yang tidak stabil. Tapi Kepler 452b, planet ini seolah sengaja diciptakan untuk menjadi kembaran rumah kita. Alasan pertama yang membuat planet ini begitu istimewa bukanlah planetnya sendiri, melainkan bintang induknya. Kepler 452b mengorbit sebuah bintang jenis G-type, tipe bintang kuning yang sama persis dengan matahari kita. Artinya, cahaya, kehangatan dan energi yang dipancarkan ke planet tersebut sangat mirip dengan apa yang kita rasakan di bumi setiap hari. Keajaiban tidak berhenti di situ. Jarak antara Kepler 452b ke bintangnya menempatkan planet ini berada tepat di tengah-tengah zona Goldilocks. Zona layak huni di mana suhu permukaan tidak terlalu dingin hingga membekukan air dan tidak terlalu panas hingga mendidihkan lautan. Lebih gilanya lagi, waktu yang dibutuhkan planet ini untuk mengitari bintangnya adalah 385 hari. Hanya selisih 20 hari dari waktu 1 tahun di bumi. Bagi para ilmuwan, kombinasi ini adalah sebuah jackpot kosmis. Kepler 452b bukan sekadar planet asing acak di luar angkasa. Dia adalah kandidat paling presisi, sebuah replika tata surya kita sendiri yang berada di tempat lain. Namun, di balik semua angka yang tampak sempurna ini, tersimpan sebuah perbedaan masif yang membuat planet ini mulai tampak asing dan menakutkan. Meskipun Kepler 452b memiliki kemiripan yang luar biasa dalam hal orbit dan bintang induknya, para astronom segera dihadapkan pada sebuah dilema besar ketika mengukur fisiknya. Planet ini bukanlah replika bumi dalam hal ukuran. Kepler 452b adalah sebuah super Earth, planet raksasa yang memiliki diameter sekitar 60% lebih besar daripada bumi, dengan massa yang diperkirakan mencapai 5 kali lipat lebih berat. Ukuran raksasa ini memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan, karena angka tersebut berada tepat di batas kritis evolusi sebuah planet. Dalam hukum astronomi, ketika sebuah planet tumbuh terlalu besar, gravitasinya akan menjadi sangat kuat hingga mampu menarik dan menahan gas-gas ringan seperti hidrogen dan helium dalam jumlah masif saat proses pembentukannya. Jika itu yang terjadi, Kepler 452b tidak akan memiliki permukaan padat, melainkan berubah menjadi mini Neptunus, sebuah bola gas raksasa yang tidak mungkin bisa kita pijak. Namun, pemodelan komputer terbaru memberikan harapan lain. Ada peluang besar bahwa planet ini mempertahankan sifat terestrialnya, yang berarti dia adalah planet batuan padat dengan inti besi yang masif, mirip seperti bumi kita. Namun, jika skenario batuan ini benar, konsekuensinya akan sangat ekstrem.
Dengan massa 5 kali lipat dari bumi, gravitasi di permukaan Kepler 452b akan menjadi 2 kali lipat lebih kuat. Jika kamu berdiri di sana, berat badanmu akan langsung melonjak 2 kali lipat, membuat setiap langkah kaki terasa sangat berat dan melelahkan. Struktur geologinya pun akan jauh lebih agresif, memicu aktivitas vulkanik yang konstan dan gempa planet yang dahsyat. Kita tidak sedang membicarakan bumi yang ramah, melainkan sebuah monster batuan yang menguji batas fisik apapun yang mencoba hidup di atasnya. Sekarang, mari kita lakukan perjalanan imajinasi ilmiah. Kita akan menembus ruang hampa, melewati lapisan pelindung kosmis, dan terjun langsung menembus atmosfer tebal Kepler 452b untuk menyaksikan apa yang sebenarnya tersembunyi di permukaannya. Saat kita mulai memasuki atmosfernya, pandangan kita akan langsung disambut oleh lautan awan yang pekat dan luar biasa tebal. Awan di sini tidak berwarna putih bersih seperti di bumi, melainkan berwarna kuning tembaga dan jingga kecoklatan. Hal ini terjadi karena atmosfernya dipenuhi oleh gas uap air yang super padat dan konsentrasi belerang yang tinggi akibat aktivitas vulkanik. Di balik awan-awan tebal ini, kilatan petir raksasa menyambar tanpa henti, menghasilkan suara gemuruh yang menggetarkan seluruh planet. Begitu kita berhasil menembus lapisan awan tersebut, pemandangan di bawahnya akan membuat kita merinding. Lanskap Kepler 452b adalah sebuah dunia yang megah namun penuh siksaan. Di satu sisi, kamu akan melihat pegunungan vulkanik hitam legam yang ukurannya jauh lebih masif dari Gunung Everest, terus-menerus memuntahkan lava ke dataran rendah. Di sisi lain, terdapat sisa-sisa samudra purba yang airnya tidak lagi tenang, melainkan terus bergolak, mendidih dan menciptakan kabut uap panas yang konstan karena suhu planet yang kian memanas. Langit di planet ini tidak pernah berwarna biru. Sepanjang hari, langit di sana akan berwarna kuning tembaga karena radiasi dari bintang induknya yang menua. Dan suasananya luar biasa menindas. Dengan gravitasi 2 kali lipat lebih kuat dari bumi, udara di sini terasa sangat berat untuk dihirup. Dan setiap benda yang jatuh akan menghantam tanah dengan kecepatan dan kekuatan yang menghancurkan. Lalu, pertanyaannya, dengan lingkungan se-ekstrem ini, makhluk hidup seperti apa yang bisa bertahan di sana? Jika kehidupan sempat berevolusi di planet ini selama miliaran tahun, bentuk mereka pasti akan sangat berbeda dari makhluk bumi. Mengingat gravitasinya yang sangat brutal, jangan bayangkan ada hewan berkaki panjang atau burung yang terbang bebas di langit. Makhluk di Kepler 452b kemungkinan besar bertubuh pendek, kekar, dan merayap sangat rendah di atas tanah. Mirip seperti reptil atau krustasea raksasa berlapis cangkang baja untuk menahan tekanan berat tubuh mereka sendiri. Untuk bertahan hidup dari radiasi bintangnya yang 10% lebih kuat dari matahari kita, tumbuhan di sana juga harus beradaptasi ekstrem. Proses fotosintesis di planet ini tidak akan menghasilkan daun-daun berwarna hijau. Agar bisa menyerap energi matahari yang panas secara maksimal tanpa hangus terbakar, tanaman di Kepler 452b kemungkinan besar memiliki daun berwarna ungu tua atau bahkan hitam legam. Mereka tumbuh menyebar secara horizontal, mencengkeram batuan vulkanik dengan akar yang sangat tebal. Jika pernah ada peradaban cerdas yang hidup di sana, mereka mungkin sudah lama meninggalkan permukaan planet ini. Mereka terpaksa membangun kota-kota teknologi di bawah tanah yang dalam, atau di kedalaman sisa-sisa lautan mereka, demi bersembunyi dari amukan bintang induk mereka yang kian hari kian membakar rumah mereka sendiri. Mengapa Kepler 452b begitu penting bagi para ilmuwan? Jawabannya bukan sekadar karena planet ini mirip bumi, melainkan karena planet ini menyimpan rahasia tentang akhir dari garis waktu dunia kita sendiri. Bintang induk dari Kepler 452b memiliki jenis yang sama dengan matahari kita, namun ada satu perbedaan yang krusial. Bintang tersebut berusia 1,5 miliar tahun lebih tua. Di dalam hukum astrofisika, seiring bertambahnya usia, bintang seukuran matahari akan membakar bahan bakar hidrogennya dengan lebih cepat. Akibatnya, bintang tersebut perlahan-lahan membesar, menjadi lebih terang, dan memancarkan energi panas yang jauh lebih masif. Saat ini, Kepler 452b menerima energi cahaya dan panas 10% lebih banyak daripada yang diterima bumi dari matahari sekarang. Angka 10% mungkin terdengar kecil, namun dalam skala planet ini adalah bencana katastrofik.
Peningkatan panas ini memicu apa yang disebut para ilmuwan sebagai runaway greenhouse effect, atau efek rumah kaca ekstrem yang tidak bisa dihentikan. Panas yang berlebih mulai memanaskan samudera raya di Kepler 452b, mengubah air cair menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Karena uap air sendiri adalah gas rumah kaca yang sangat kuat, dia akan memerangkap lebih banyak lagi panas dari sang bintang. Ini adalah lingkaran setan geologis. Lautan yang dulunya luas dan mungkin menjadi tempat lahirnya kehidupan, kini perlahan-lahan menguap habis ke angkasa, menyusut setiap tahunnya, dan meninggalkan daratan yang gersang, retak, dan dipenuhi oleh gurun vulkanik. Melihat kondisi Kepler 452b saat ini sama seperti kita sedang menggunakan mesin waktu untuk melihat nasib planet bumi 1,5 miliar tahun dari sekarang. Suatu hari nanti matahari kita juga akan menua, membesar, dan memanas. Samudera di bumi akan mulai mendidih, atmosfer kita akan menebal oleh uap panas, dan rumah biru kita yang damai ini perlahan akan berubah wujud menjadi persis seperti apa yang dialami oleh sepupu tuanya di luar sana. Setelah melihat potensi luar biasa dan takdir mengerikan dari Kepler 452b, sebuah pertanyaan besar pasti muncul di benak kita. Jika planet ini adalah kembaran terbaik bumi, bisakah kita pergi ke sana untuk menyelamatkan peradaban manusia di masa depan? Disinilah alam semesta menampar kita dengan realitas yang brutal. Jarak antara bumi dan Kepler 452b adalah sekitar 1.400 tahun cahaya. Angka ini terdengar abstrak, jadi mari kita bedah dengan matematika nyata. 1 tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu 1 tahun, yaitu sekitar 9,5 triliun kilometer. Jika kita kalikan dengan 1.400, maka jarak planet tersebut dari kita adalah sekitar 13 kuadriliun kilometer. Untuk memberikan gambaran, wahana antariksa tercepat yang pernah dibuat manusia saat ini, seperti Parker Solar Probe yang bisa melesat dengan kecepatan menakjubkan hingga 690.000 km per jam, masih membutuhkan waktu sekitar 2,1 juta tahun hanya untuk sampai ke sana. Jika manusia nekat naik roket konvensional sekarang, kita akan punah di dalam perjalanan bahkan sebelum berhasil keluar dari lingkungan galaksi tetangga kita sendiri. Artinya, bagi teknologi manusia di tahun 2026, Kepler 452b adalah dunia yang mustahil untuk digapai. Kita tidak bisa mengirim astronot, kita bahkan tidak bisa mengirim robot penjelajah mini ke sana. Planet ini, untuk beberapa abad ke depan akan tetap menjadi sebuah laboratorium pikiran dan target jarak jauh bagi teleskop-teleskop masa depan kita. Kita hanya bisa menatapnya dari kejauhan, mengagumi keindahannya, sambil menyadari bahwa alam semesta ini terlalu luas dan kita masih terlalu kecil. Pada akhirnya, penjelajahan kita ke Kepler 452b memberikan satu pelajaran yang sangat berharga bagi umat manusia. Alam semesta yang luas ini mungkin memang menyediakan cadangan rumah untuk kita di luar sana. Namun, melihat bagaimana sepupu tua bumi ini sedang berjuang melawan waktu dan perlahan hangus terbakar oleh bintang induknya, kita disadarkan pada sebuah kenyataan yang mendalam. Planet terbaik, paling aman, dan paling ramah yang kita miliki saat ini. Tetaplah planet biru, tempat kita berpijak sekarang. Tidak ada planet cadangan yang bisa kita capai dalam waktu dekat. Bumi adalah satu-satunya rumah kita. Jaga planet ini, hargai setiap detiknya, sebelum waktu kita juga habis digilas usia kosmis. Terima kasih telah menjelajah bersama malam ini. Jika kamu menyukai petualangan menembus batas sains seperti ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Menurutmu, apakah ada makhluk yang sedang menatap balik ke arah bumi dari kegelapan Kepler 452b saat ini? Jaga bumi kita dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.